J'adore mon métier, artinya saya mencintai pekerjaan saya. Chaque fois que j'ai une mission, setiap waktu saya memiliki satu mission. Je suis fière de pouvoir l'accomplir. Oke, jadi di video ini aku akan sharing progres belajar bahasa Perancisku selama 1 bulan, dimana aku belajar setiap hari, ya hampir setiap hari karena biasanya dalam 1 minggu aku ngasih jeda 1 hari untuk istirahat. Nah, di video ini aku akan sharing metode belajar apa yang aku pakai, harus mulai dari mana, karena kadang-kadang kan kita kalau mau belajar bahasa baru itu bingung kan, mau mulai dari mana, kayak semuanya terasa asing gitu kan. Buku apa yang aku pakai, aplikasi apa yang aku pakai, terus ya pokoknya metode belajar apa yang aku pakai sampai di titik progres belajar aku 1 bulan ini gitu. Jadi ya tontonin terus. Aduh Bino. Hari-hari pertama aku atau minggu pertama belajar bahasa Perancis itu mulai dari mana? Mulai pertama banget itu aku pakai aplikasi belajar bahasa. Bisa download di App Store atau di Play Store. Itu namanya Babbel App. Babbel, nanti aku tulis namanya di sini. Jadi di aplikasi Babbel ini aku belajarnya praktikal banget. Seperti sapaan, kayak selamat pagi, bonjour, selamat siang, bon après-midi, selamat malam, bonsoir, selamat tinggal, au revoir, atau hi, hello, salut. Terima kasih banyak, merci beaucoup, atau seperti mau nanya kabar orang itu comment vas-tu atau ça va, yang dijawab ça va bien, merci et toi, kayak gitu. Jadi sapaan-sapaan awal banget itu aku pelajarin di awal-awal. Terus juga di awal-awal banget itu belajar subject pronounnya, kayak misalnya di bahasa Inggris kan ada I, you, he, she, is, we, they gitu. Kalau bahasa Prancis itu ada je, tu, il, elle, on, nous, vous, il, elle untuk plural. Untuk plural. Terus di awal-awal aku juga belajar kalau vous itu bisa 2. Vous itu bisa you yang formal, kayak misal kamu mau ngomong formal secara profesional, kamu nggak bilang tu itu kan untuk yang informal. Kamu bakal bilang vous. Tapi juga bisa vous ini untuk you yang plural, kayak misalnya mau nunjuk kalian gitu. Itu pakainya vous. Oke. Tapi kalau ke sesama temen gitu kamu pakainya tu. Oke, gitu. Memasuki minggu kedua. Nah, di minggu kedua ini aku nambah metode pembelajaran, yaitu buku textbook. Buku textbook yang aku pakai adalah French for Dummies. Bukunya kayak gini. Nah, di buku French for Dummies ini kita benar-benar diajarin kayak orang-orang yang baru banget belajar bahasa Prancis, itu benar-benar dasar banget, grammar dasar gitu kan, tenses awal-awal gitu. Nah, for our information, tensesnya bahasa Prancis ini lebih banyak daripada tenses bahasa Inggris. Kayak bahasa Inggris kan misalnya future tense, present tense, past tense, dan lain-lain gitu. Nah, kalau bahasa Prancis tuh lebih banyak karena di bahasa Prancis itu setiap kata benda itu ada gendernya. Misalnya gelas itu maskulin atau feminim, atau mobil itu maskulin atau feminim gitu. Jadi perlakuannya berbeda nanti di dalam satu kalimat gitu kan. Di minggu kedua ini aku belajarnya selang-seling antara aplikasi Babbel sama buku French for Dummies. Jadi aku tuh misalnya sehari aku belajar 1 jam Babbel, 1 hari setelahnya aku belajar grammar dari buku itu gitu. Lanjut ke minggu ketiga. Nah, di minggu ketiga ini aku pakai metode pembelajaran baru lagi. Itu karena di metode 1 sama 2 aku tuh merasa kayak bosen masa aku belajarnya textbook doang, masa aku belajarnya dari aplikasi doang gitu. Jadi aku tuh pengen banget belajar aku tuh pengen banget tahu gimana sih fluentnya bahasa Prancis, terus gimana sih orang native-nya ngomong. Aku pengen membiasakan telinga aku ngedenger bahasa Prancis yang bener setiap hari gitu, kayak pengen makin terbiasa lagi sama bahasanya. Jadi aku pakai metode pembelajaran baru, yaitu podcast bahasa Prancis.
Podcast yang aku pakai adalah Duolingo Podcast. Podcast ini emang untuk belajar bahasa. Di podcast Duolingo ini, yang bahasa Perancis ini, dia menyediakan rekaman 2 orang, 1 narator, 1 orang native Perancisnya berbahasa Perancis gitu. Jadi yang 1 narator ini bahasa Inggris, yang 1 lagi orang Perancis yang ngomong dengan bahasa Perancis, menceritakan kisah dirinya gitu. Nah, enaknya podcast ini ada transkripnya. Jadi ada naskah yang bisa kita pelajarin. Nah, biasanya aku itu cara belajarnya, 1 podcast itu kan ada narator bahasa Inggris sama orang yang ngomong pakai bahasa Perancisnya ya. Aku tuh buka podcastnya, rekamannya itu ada di Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, dan yang lainnya. Terus aku buka lagi transkripnya di tab satunya. Terus aku buka Google Translate. Aku buka Google Translate di 1 tab lagi. Jadi sambil dengerin, aku sambil baca transkripnya. Terus aku pause. Terus yang ada di transkrip itu yang baru aja aku denger itu aku artiin di Google Translate. Awal-awal banget aku ngerjain lesson pertama itu lama banget. Podcastnya kan 20 menit. Aku bisa ngerjain itu 2 jam. Karena ya gitu, dengerin, terus baca, terus nyari artinya. Terus udah tahu artinya, kadang-kadang aku kayak muter lagi tuh yang aku baru aja artiin itu, aku putar lagi biar aku setelah aku tahu artinya aku dengerin lagi dia ngomong apa. Jadi emang jadi lama, jadi 2 jam gitu. Nah, aku udah mulai berhentiin belajar dari aplikasi Babbel karena aku merasa lebih efektif untuk belajar dari textbook dan podcast ini gitu untuk minggu ketiga. Memasuki minggu keempat. Nah, di minggu keempat ini tenang aja, aku nggak nambahin metode pembelajaran baru dulu. Aku masih pakai metode pembelajaran yang lama, yaitu listening podcast sama belajar dari textbook French for Dummies. Aku tetap selang-seling belajarnya, sehari podcast, sehari French for Dummies. Paling yang nambah itu cuman kayak dengerin YouTube ada namanya Easy French, itu ada nama YouTube-nya. Terus atau dengerin dongeng anak-anak dalam bahasa Perancis, itu kadang-kadang aku denger terus sambil aku artiin artinya apa. Di minggu keempat ini tapi aku ngerasain hal yang berbeda gitu. Pas aku ngerjain podcast, pas aku belajar podcast itu udah nggak selama di minggu ketiga lagi. Kalau di minggu ketiga kan aku benar-benar ngertiin semua kata-katanya gitu. Nah, di minggu keempat ini aku udah gak kayak gitu lagi. Palingan di dalam 1 paragraf itu aku ngertiin kayak 3 atau 4 kata aja yang aku gak ngerti gitu. Aku gak ngertiin seluruh kalimat gitu sih, gak ngertiin gitu. Karena apa? Karena metode pembelajaran yang selang-seling tadi. Di buku textbook aku kan belajarnya tenses. Dan di buku textbook itu juga aku bisa banyak dapet vocabulary baru kan, kata-kata kerja baru. Pokoknya aku jadi ningkatin vocabulary aku dari buku itu karena kan banyak kata-kata baru yang aku bisa pelajarin di situ. Ketika aku bawa ke pembelajaran podcast, banyak kata-kata kerja, banyak tenses yang dipakai di podcast itu juga. Jadi aku udah mulai ngerti susunan kalimatnya, aku udah mulai ngerti dia itu mau ngomongin apa karena aku udah mulai ngerti verbnya, kata kerja apa yang dipakai di podcast itu. Jadi kadang-kadang dalam paragraf itu aku udah nggak ngertiin semuanya lagi. Ya masih ada juga paragraf yang mungkin kata kerjanya aku nggak terlalu paham, aku belum ngerti, jadinya masih lama juga ngerjain podcast ya. Cuman nggak se-frustrating sebelumnya gitu. Jadi kayak udah bisa nih aku baca paragrafnya gitu. Progress check. Nah, sekarang kita mau ngetes progres aku belajar bahasa Perancis selama sebulan setiap hari itu udah bisa apa aja.